Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Re Lampung. Baru saja kalian lihat batu yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Sagara Kidul. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang selama ini terus mendukung channel Bang Re Lampung dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga saja kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang belum subscribe channel Bang Re Lampung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Re Lampung dan mendapatkan info-info menarik tentang Bunda Ratu Sagara Kidul. Kali ini saya akan membahas suatu batu karang yang berada di tepian pantai Laut Selatan yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul, yang mana batu ini memiliki sebuah kisah, cerita, fakta, dan sejarah yang lama diketahui oleh para leluhur-leluhur kami yang berada di tanah Sumatera. Batu ini tercipta, ada yang mengatakan bahwa batu itu bekas dari pertempuran Bunda Ratu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Tetapi banyak pula versi-versi lain yang mengatakan bahwa mahkota itu sebagai ciri bahwa disinilah pintu gerbang pertama bagi masyarakat Sumatera apabila ingin berjumpa ataupun datang ke istana Bunda Ratu Kidul. Maka tidak heran buat kawan-kawan semua, tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang khususnya dari Medan, Aceh, Jambi, masih daerah-daerah Pulau Sumatera. Itu bagi mereka yang paham akan cerita, fakta, sejarah yang sebenarnya. Mereka tidak akan tiba-tiba datang ke Pulau Jawa ya. Pasti mereka datang dulu ke tempat ini. Setelah mereka datang ke tempat ini, biasanya mereka pergi ke Sanghyang Sira, itu berada di daerah Banten, ataupun pergi lagi ke Pucuk Umun Sundangawitan, tepatnya di daerah Gunung Pulau Sari, Banten. Setelah dari itu kawan-kawan semua, mereka baru menuju ke pantai selatan ataupun daerah Garut, ada juga daerah Batu Karang Gajah dan lain-lainnya. Dan apabila di antara teman-teman semua, ini kata orang tua terdahulu kawannya, apabila ingin berjumpa dengan Bunda Ratu Kidul, orang-orang masyarakat Sumatera tiba-tiba dia melewati tempat ini, maka mereka itu yang ingin berjumpa tidak akan pernah berjumpa dengan Bunda Ratu Kidul sekalipun mereka mendatangi pantai Laut Selatan yang berada di daerah Kidul kawannya, karena ini adalah ujung dari kekuasaan dari Bunda Ratu Lautan Sagara Kidul. Karena di Lampung ini tempat saya pribadi itu ujungnya kawannya, jadi pantai selatan, yang mana di Lampung ini juga masih daerah kekuasaan ataupun perbatasan dari Bunda Ratu Laut Sagara Kidul ini. Tepatnya di daerah Lampung pantai Laut Selatan dibagi menjadi ada pesisir barat ataupun pesisir pantai Laut Selatan. Nah, tepat saya duduk ini kawan, kalian bisa melihat batu yang menyerupai mahkota. Nah, jadi di tempat ini itu ada juga yang namanya Jambe 7, ada juga goa, dua goa kawan ya. Dua goa, yang satu sangat besar, yang satunya itu kecil. Yang mana goa itu menyerupai seperti mulut naga kawan. Jadi mulut naga itu ekornya itu ada di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Lampung. Jadi kurang lebih berapa ratus kilometer lah. Ya, untuk menuju tempat ini itu ada ya kurang lebih berapa puluh kilo lah ya. Sebenarnya kalau sampai ratusan kilometer itu tidak kawan ya, karena kalau ditempuh dari tempat saya menuju lokasi ini hanya kurang lebih 1 jam ataupun setengah jam sampai di tempat ini kawan. Nah, di tempat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual ya, ritual untuk berjumpa dengan Bunda Ratu Kidul, yang salah satunya itu tempat saya duduk ini kawan ya. Itu biasanya terakhir ataupun pertama mereka datang, mereka pasti duduk di tempat ini. Memang tempat ini itu jarang sekali orang tahu kawannya, karena tempat yang terlupakan, padahal inilah yang sebenarnya. Karena tidak heran kawannya, sejarah pada saat ini banyak yang ditenggelamkan, yang dimunculkan itu bukan sejarah yang sebenarnya. Jadi mau kapan lagi kalau bukan dari kita-kita yang mengerti untuk mengatakan ataupun menyuarakan kebenarannya. Karena memang banyak sekali ya fakta-fakta yang menurut saya itu tidak benar dan salah, dan itu dibenarkan. Itu yang membuat saya sedikit miris. Jadi buat kalian semua yang mengerti akan sejarah yang sebenarnya, silahkan kalian pun ikutkan bersuara. Karena memang banyak sekali sejarah-sejarah dari para leluhur kita ini ditutup kawannya, ditutup. Jadi kalau bahasa gaulnya itu, nanti dulu kawan sebenarnya apa itu namanya ya,
Yang dimunculkan itu yang bukan sebenarnya, bahkan yang sebenarnya itu tidak dimunculkan. Nah, itu yang membuat saya terkadang itu miris. Banyak orang yang tahunya itu hanya ikut-ikutan saja, bukan tahu yang sebenarnya, tahu dari para leluhurnya. Nah, cerita itulah yang terus berkembang dan berkembang, terus berkembang di daerah masyarakat kita ataupun di daerah-daerah kita masing-masing, kawan ya. Nah, kawan-kawan semua, tempat ini kawan, tempat di mana dulunya terjadi pertempuran, yang saya yakini pertempuran antara dari Bunda Ratu dengan pasukan Sunan Kalijaga. Disinilah tempatnya. Di goa itu tepatnya di sebelah kanan saya, kawannya. Goanya ada dua goa, yang satu kecil, yang satu besar. Kalian juga bisa lihat di video-video saya sebelumnya, itu sudah saya jelaskan tentang goa itu, kawannya. Jadi goa itu bukan sembarangan goa. Terkadang orang-orang dari Sumatera, kawannya, dari Jambi, Aceh, Medan, semuanya lah pokoknya, ataupun dari Palembang, ini bagi orang-orang yang paham, mengerti dan menghargai para leluhurnya, terkadang mereka belum sampai ke daerah pantai selatan, kawannya, belum sampai ke daerah Jambe 7 ataupun belum sampai ke daerah Batu Karanggajah ataupun di daerah pantai selatan dan lainnya, ataupun di Parangtritis lah, ataupun di mana itu, di tempat ini mereka sudah bertemu. Jadi mereka sudah bertemu di tempat ini. Jadi mereka hanya datang ke tempat ini 2 malam, 3 malam, terkadang ada yang 1 minggu, itu ditemui, dan itu fakta nyata ya di tempat ini. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong, tapi banyak juga orang-orang yang melewatkan tempat ini. Mereka datang ke pantai Parangtritis ataupun di daerah Pulau Jawa itu mereka tidak bertemu. Nah, mungkin itu sedikit kesalahan, mungkin ya. Mau percaya ya silahkan, tidak percaya juga ya monggo, itu hak kalian semua. Tapi setidaknya di sini saya sedikit menjelaskan dan bercerita tentang apa yang saya ketahui, sesuatu hal yang sangat luar biasa yang berada di tempat ini, kawan ya. Jadi terkadang hanya 2 malam mereka dijumpai, kadang 3 malam mereka dijumpai. Jadi tidak heran kalau pantai ini benar-benar menyimpan sesuatu hal mistis yang sangat luar biasa. Tetapi tempat ini banyak orang yang tidak tahu. Yang tahu tempat ini hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya orang yang datang ke tempat ini, kawan, mereka bertanya dulu, ataupun datang ke suatu tempat, dia bertanya, tahu tidak daerah ini, tahu tidak daerah pantai ini, tahu tidak daerah gunung ini, tahu tidak tempat goa ini. Nah, itu biasanya yang bertanya seperti itu orang-orang yang jauh, dia mendapatkan petunjuk. Karena di dalam petunjuknya mereka harus datang ke tempat ini, bukan langsung datang ke Pulau Jawa. Ini banyak hal yang sering terjadi akan hal seperti ini, bukan 1-2 orang. Karena tepat sekali ini pintu gerbang yang dipercayai oleh mereka yang datang ke tempat ini itu berada tepat di kampung saya, kawannya. Itu pintu gerbangnya, seperti ekornya, mulutnya berada tepat menuju pantai laut selatan ini. Mereka bertanya, kampung ini, nama ini, dusun ini itu di daerah mana? Nah, biasanya seperti itu. Nah, yang mereka tuju ini tepat video saya saat ini di sini. Nah, lalu kami antarkan, terkadang kami antarkan ke sana. Kadang mereka sudah bawa tenda, perlengkapan makan segala macam. Terkadang juga kami bertanya, mengapa mencari tempat ini? Dia menjawab dan menjelaskan bahwa dia mendapatkan petunjuk daripada leluhurnya untuk berjumpa ataupun bertemu dengan Bunda Ratu Kidul. Ini biasanya kawan itu orang-orang masyarakat yang berada di daerah Pulau Sumatera, Palembang, Medan, Aceh dan sekitarnya. Nah, tetapi tempat ini itu kalau dikatakan tempat perkumpulan, mungkin iya, mungkin tetapi tentang tempat ini yang saya ketahui, tempat ini terkadang kosong ya, terkadang berisi, kawannya, paham ya maksud saya. Tetapi bisa berisi apabila memang kita itu benar-benar di tempat ini, maka kita akan tahu yang sebenarnya di tempat ini. Jadi di tempat ini itu seperti pintu gerbang yang tidak ada penghuninya, tetapi kalau kita duduk di tempat ini, maka mereka itu akan datang. Bunda Ratu Kidul pun akan datang di tempat ini, 100% saya jamin. Insya Allah banyak orang yang sudah membuktikan di tempat ini, kawannya. Percaya silahkan, tidak percaya juga ya tidak apa-apa. Nah, kita kembali lagi tentang batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul. Nah, sebenarnya batu karang ini, kawan, itu tahapan ketiga ya.
tahapan ketiga ini tahapan terakhir. Yang pertama itu goa yang menyerupai telapak kaki. Di goa itu ada telapak kaki yang menyerupai kaki manusia yang sudah menempel di batu. Nah, jadi kaki itu hanya ada satu. Ya, sesuai petunjuk orang-orang yang datang ke tempat itu, ada juga yang mengatakan para leluhur ataupun orang tua terlebih dahulu satunya itu ada di daerah Aceh, katanya seperti itu. Ada juga yang mengatakan itu salah satu tapak dari para wali Allah, katanya. Ya, kalau masalah itu wallahu alam ya kawannya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar karena saya pun kurang paham tentang telapak kaki itu. Hanya saja cerita yang beredar seperti itu, bahwa telapak kaki itu katanya salah satu telapak kaki para wali Allah pada saat dahulu kala, dan satunya ada di Aceh. Nah, itu yang satu kawan bersangkut paut dengan goa yang seperti menyerupai mulut naga, itu satu. Nah, ketika selesai dari tempat itu biasanya ke goa yang kecil. Goa kecil itu ada namanya batu hamparan ya. Selesai mereka itu bertapa ataupun mereka tawasul ataupun semedi di tempat itu, mereka keluar sholatlah di batu itu. Dan di sebelahnya ada jambe 7 ya. Jambe 7 itu yang batu yang menyerupai tangga kawan ya. Jambe 7 itu sebuah perjalanan kawan. Nah, setelah melalui dua hal ataupun dua tempat itu tadi, barulah ke tempat ini yang terakhir. Nah, batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul. Nah, biasanya mereka di tempat ini itu hanya sebatas karena sudah terakhir kawannya, hanya sebatas berfoto, duduk ataupun mengirim doa ataupun membakar wewangian di tempat ini ataupun memberikan sesajen seperti buah-buahan, kembang, ataupun hanya saja menabur kembang ataupun membakar dupa saja di tempat ini, karena memang tempat ini sudah terakhir. Nah, biasanya kawan, apabila orang-orang sudah datang sini ke tempat ini, ada yang melanjutkan perjalanan mereka ke pantai selatan di daerah Pulau Jawa ya, ada juga yang pulang lagi ke tempatnya. Nah, pada saat itu saya bertanya kenapa tidak melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Ya, kita sudah bertemu dengan Ibu Ratu di tempat ini, jadi kita memutuskan untuk pulang ke tempat kita masing-masing karena kita sudah mendapatkan petunjuk. Nah, ada juga yang mereka langsung labas lagi kawannya, labas lagi ke daerah Pulau Jawa. Terkadang saya tanya juga kenapa labas lagi, sesuai dengan petunjuk Ibu Ratu, jadi kami harus berangkat lagi. Apakah sudah bertemu di sini? Sudah, katanya. Nah, itulah istimewanya tempat ini, tempat yang tidak tereksplor ya, sejarah yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Memang saya katakan di awal tadi kawannya, tidak banyak orang yang tahu dengan tempat ini, hanya orang-orang tertentu saja dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada leluhurnya, kawan-kawan semua ya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi dari tempat ini kawan, kalau sudah bertemu dengan Ibu Ratu, itu ada satu fase perjalanan lagi. Jadi di atas puncak Gunung Rajabasa namanya. Jadi itu benar-benar saya rasa itu kalau sudah ke tempat ini bertemu dengan Ibu Ratu, jalan lagi ke puncak Gunung Rajabasa, itu luar biasa, top lah itu pokoknya ya. Itu mendekati kawannya, mendekati kesempurnaan. Nah, kurang lebih seperti itu, karena di atas puncak Gunung Rajabasa itu tempat semedinya Paduka Bung Karno ya, ataupun dengan anaknya dulu Megawati Soekarno Putri, di tempat itu kawannya. Di situ juga diyakini hingga sampai saat ini masih ada sosok dari guru dari Paduka Bung Karno itu kawannya. Sudah datang ke tempat ini, lalu ke puncak Gunung Rajabasa, itu luar biasa kawannya, komplit lah pokoknya, paket komplit. Nah, itu banyak orang yang melakukan perjalanan itu karena di atas Gunung Rajabasa itu ada satu batu yang bernama Batu Cukup. Ya, kalau orang mengerti tentang Batu Cukup itu, mengerti akan para leluhurnya, mereka akan tahu apa sih arti dari kata cukup itu kawannya. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.